Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang solih dan solihah. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran yang terakhir ya, pembelajaran 6. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 151. Ya. Muatan bahasa Indonesia. Di sini sudah ada sebuah teks, kita baca dulu. Pergi ke kebun binatang. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan adik diajak oleh ayah dan ibu pergi ke kebun binatang. Aku senang sekali. Baru pertama kali aku pergi ke kebun binatang. Semua binatang dirawat dengan baik di kebun binatang. Binatang-binatang ditempatkan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Binatang yang hidup di air seperti buaya dan kuda Nil ditempatkan di kolam-kolam besar. Binatang buas dibuatkan kandang yang kuat. Pada hari Minggu atau hari libur, kebun binatang ramai dikunjungi wisatawan. Mereka senang ke kebun binatang. Mereka bisa bersantai sambil melihat-lihat binatang. Melihat-lihat binatang, mendengar kicauan burung, dan menikmati tumbuhan hijau. Selain sebagai tempat wisata, kebun binatang juga sering digunakan tempat untuk penelitian. Ini terbalik kalimatnya ya, terbalik kata-katanya, digunakan untuk tempat penelitian. Oke, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Apa judul cerita di atas? Ya, pergi ke kebun binatang. Bagaimana penempatan binatang di kebun binatang? Ini ya, binatang-binatang ditempatkan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Kapan biasanya kebun binatang ramai dikunjungi orang? Pada hari Minggu atau hari libur. Mengapa orang senang ke kebun binatang? Nah, ini ya, mereka senang ke kebun binatang. Nah, ini karena mereka bisa bersantai sambil melihat-lihat binatang, mendengar kicauan burung, dan menikmati tumbuhan hijau. Apa saja manfaat kebun binatang? Manfaat kebun binatang adalah sebagai tempat wisata dan sebagai tempat untuk penelitian. Oke, kita lanjutkan halaman 152. Isilah kolom berikut dengan nama-nama binatang sesuai pembagiannya. Ini mudah ya anak-anak ya. Silakan anak-anak mengisi hewan apa saja yang hidup di darat dan hewan apa saja yang hidup di air. Di darat contohnya ayam, itik, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Kalau ini binatang yang hidup di air, contohnya ikan, udang, gurita, cumi-cumi, apalagi ya, penyu, ya. Silahkan ditulis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ayo bereksplorasi. Saat di kebun binatang, Mita ingin mengetahui lebih jauh tentang cara merawat hewan di kebun binatang tersebut. Mita menyusun beberapa pertanyaan yang diajukan pada petugas kebun binatang. Nah, pada saat kita ingin mengetahui informasi tertentu dengan cara wawancara,
kita harus membuat apa dulu anak-anak? Masih ingat? Ya, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu berisi kalimat-kalimat tanya, ya. Kata tanya yang digunakan bisa menggunakan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Sekarang kita langsung ke muatan PPKN. Bacalah teks berikut. Kita baca dulu. Keragaman tugas dan peran masyarakat. Masyarakat di sekitar kita memiliki tugas dan peran masing-masing. Misalnya, ketua RT bertugas mengatur kehidupan warganya. Satpam bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Dokter berperan memeriksa dan mengobati pasien. Guru berperan membimbing dan mengajar siswa. Keragaman tugas dan peran masyarakat sekitar menjadikan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang jika semuanya bekerja sama. Selain itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman peran dan tugas orang lain. Jika semuanya sudah dilakukan, maka hidup akan damai dan sejahtera. Nah, ini ya anak-anak ya, pembagian atau keragaman tugas dan peran dalam masyarakat. Sekarang kita jawab soal di bawahnya. Kenapa sebagai warga, sebagai masyarakat kita harus bekerja sama? Nah, sebagai masyarakat kita harus bekerja sama karena kerjasama tersebut akan menciptakan hidup yang damai dan sejahtera. Ya, karena dengan bekerja sama kita bisa mencapai tujuan bersama sebagai masyarakat. Oke, sekarang nomor 2, apa yang harus kita lakukan terhadap peran dan tugas orang lain? Nah, terhadap peran dan tugas orang lain kita harus menghormati atau menghargai. Ini ya, saling menghargai dan menghormati. Nomor 3, apa tugas dokter? Dokter berperan atau bertugas memeriksa dan mengobati pasien. Apa tugas guru? Guru bertugas atau berperan membimbing dan mengajar siswa. Apa tugas satpam? Satpam bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Oke, sekarang yang bawahnya kita akan temukan tugas dan peran anggota keluarga pada kolom berikut ini. Kita cari ya, apa saja tugas dan peran anggota keluarga dalam kolom ini. Nah, ini ya, yang pertama, memasak. Ini tugas ibu. Silakan anak-anak memberi tanda kotak atau menghubungkan hurufnya menggunakan garis ya. Kemudian ini menyapu. Ini bisa tugas ibu, tugas anak juga bisa ya. Kemudian ini belajar. Ini adalah tugas anak. Mencuci. Ini bisa tugas ibu, bisa juga tugas anak. Kemudian yang bawah ini bekerja. Nah, ini adalah tugas ayah untuk mencari nafkah. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Halaman 154. Nah, kalau ini adalah pembagian tugas di sekolah. Ya. Apa saja tugas masing-masing warga sekolah? Yang pertama, kepala sekolah. Tugasnya adalah memimpin sekolah. Segala sesuatu yang ada di sekolah itu dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian guru tugasnya adalah mengajar atau membimbing siswa.
Kemudian siswa tugasnya adalah belajar. Kemudian petugas kebersihan tugasnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Petugas keamanan tugasnya adalah menjaga keamanan sekolah. Oke, sudah ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika. Ibu memiliki kue. Ibu akan memotongnya menjadi 6 bagian. Ini ya, satu kue yang utuh dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Ibu memberikan kepada kakak sebanyak 3 bagian. Ibu memberikan kepada adik sebanyak 2 bagian. Ibu memberikan kepada Ayu sebanyak 1 bagian. Maka bagian kue kakak jika ditulis dalam pecahan adalah, tadi 3 ya, semuanya ada 6, jadi 3/6. Bagian kue adik jika ditulis dalam pecahan adalah, tadi bagiannya 2 ya, 2, kemudian totalnya semuanya ada 6, jadi 2/6. Kemudian bagian kue Ayu, jika ditulis dalam pecahan, tadi bagiannya Ayu berapa? 1 bagian, ya. Kemudian semuanya ada berapa bagian? Ada 6, berarti 1/6. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke halaman 155. Pak Rio memiliki 2 jenis ikan, yaitu ikan lele dan ikan nila. Pak Rio memiliki 20 bagian pakan. Ikan lele mendapatkan 13 bagian dan ikan nila mendapatkan 7 bagian. Tulislah masing-masing bagian dalam bentuk pecahan. Nah, ini tadi yang pertama ikan lele ya. Ikan lele mendapat 13 bagian, sementara totalnya atau jumlah keseluruhannya adalah 20. Berarti bagiannya ikan lele adalah 13/20. Ya. Kemudian ikan nila bagiannya tadi berapa? 7 bagian. Berarti ditulis dalam pecahan 7/20. Mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 2. Pak Amir memiliki peternakan sapi, kambing, dan kelinci. Pak Amir memiliki 21 ikat rumput. Nah ini, keseluruhannya adalah 21. Lalu ia memberikan 7 ikat pada kambing, 9 ikat pada sapi, dan sisanya untuk kelinci. Tulislah masing-masing bagian dalam bentuk pecahan. Sama seperti tadi anak-anak ya. Yang pertama untuk kambing ya. Kambing bagiannya adalah berapa ini? 7. Oke, berarti pecahannya adalah 7/21. Kemudian sapi, berapa bagian sapi? Ya, 9. Berarti pecahannya adalah 9/21. Nah, sekarang untuk kelinci. Berapa bagian kelinci? Nah, sisanya berarti kita kurangi dulu. 21 dikurangi 7 dikurangi 9. Ya, atau ini mau dijumlahkan dulu bisa. 7 tambah 9 berapa? Ya, 16 ya. 21 dikurangi 16 berapa? 5. Nah, berarti bagian kelinci adalah 5. Bentuk pecahannya 5/21. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang B. Kita akan tulis bentuk pecahan dari gambar-gambar berikut ini.
Yang nomor 1 dihitung dulu, ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Yang diarsir ada berapa? Ada 2. Berarti bentuk pecahannya 2/5. Kemudian nomor 2, kita hitung dulu semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ada berapa? Yang diarsir 2. Berarti bentuk pecahannya 2/5. Sama ya, seperti ini ya. Cuma beda gambarnya saja. Kemudian nomor 3, kita hitung dulu semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada berapa? 1, 2. Nah, berarti bentuk pecahannya 2/4. Ya. Oke, untuk yang bawahnya anak-anak kalau mau mengerjakan sendiri silahkan, boleh. Ini sama seperti tugas yang kemarin, tugas classroom yang kemarin. Oke, anak-anak, hari ini tidak ada tugas classroom yang harus kalian kirimkan ke classroom ya. Nah, bagi anak-anak yang belum selesai mengerjakan tugas classroom yang kemarin-kemarin, ayo hari ini diselesaikan karena besok Rabu kita sudah mulai penilaian harian. Ya, jadi semua tugas tolong diselesaikan hari ini supaya besok sudah fokus anak-anak memikirkan untuk mempersiapkan mengerjakan ulangan atau penilaian harian. Dan hafalannya ya anak-anak ya, yuk terus dihafalkan. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting terus dihafalkan setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya hari ini ada penilaian harian ke Muhammadiyahan. Silakan anak-anak mengerjakan. Oke, Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.